Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke lab 45, yaitu mengenai DHCP relay. Nah, sebelum kita membahas DHCP relay, kan biasanya komputer jika ingin mendapatkan IP address secara otomatis atau secara DHCP akan memintanya itu kepada DHCP server yang di dalam satu network. Contohnya yang pada PC 1 klien, PC 2 klien, dia akan meminta IP ke dalam DHCP server. Jadi yang satu network. Nah, di sini bagaimana jika server DHCP-nya ini nggak ada dalam satu network, malah berada jauh di luar network? Nah, DHCP relay adalah jawabannya. Nah, DHCP relay is just a proxy that is able to receive a DHCP request and resend it to the real DHCP server. Yang berarti DHCP relay hanya sebuah proxy yang bisa atau dapat menerima permintaan DHCP dari klien dan mengirimkannya kembali ke DHCP server yang sebenarnya. Nah, jadi DHCP relay ini dia tuh cuma sebagai perantara untuk kliennya bisa mendapatkan IP. Nah, di sini kita ubah dulu menjadi DHCP relay. Nah, untuk topologinya di sini kita tinggal tambahin satu switch dan 2 PC. Nah, di sini kita sambungin pakai automatically atau di sini nanti pakainya kabel copper stake truk. Nah, ini sudah kita hubungkan. Nah, langkah awalnya itu kita itu perlu yang namanya aktifin DHCP relay. Nah, di sini sebelumnya kita in dulu. Enggak usah deng, nanti aja. Nih, yang pertama itu kita masuk ke DHCP servernya. Lalu di DHCP server kita buat itu yang namanya IP DHCP pool untuk klien 2. Nah, kan sebelumnya klien 1 yang di sini. Nah, yang di sini tuh kita buat klien 2. Nah, di sini kita bikin IP DHCP pool. IP DHCP pool klien 2. Nah, kita masukin default routernya. Di sini kita buatnya itu 192.168.2. Kita masukkan networknya. Nah, lalu kita masukin DNS-nya. Lalu kita buat juga yang namanya IP DHCP exclude. Fungsinya sama, yaitu jadi biar IP-nya yang ini gak didaftarin lagi.
atau tidak di yang nggak boleh ditawarin lagi. Nah, di sini kita buatnya sampai 192.2.6 aja. Nah, setelah itu kita exit. Nah, terus kita pindah ke DHCP relay. Nah, di sini kita aktifin dulu interface-nya. Hostnya kita ganti dulu. Nah, di sini kita masuk ke interface-nya. Terus kita masukin IP address. Di sini 192.168.2.1. No shutdown. Nah, di sini kita lihat ini 01. Di sini IP address-nya itu 1.1. Yang 0/0 itu tadi kita salah masukin. Jadi kita masukinnya itu INT ke 0/1. Terus IP address itu 255.255 no shutdown. Nah, ini baru bener nih. Nah, terus kalau misalnya kita udah aktifin ininya, kita lanjut ke server lagi. Nah, kita buat di sini yang namanya IP root. Nah, IP root ini tuh jadi nanti bisa ngubungin, networknya itu bisa saling terhubung. Kita IP root 192.168.2.0. Nah, titik 2.0 ini kan networknya. Jadi nanti yang berada dalam network ini akan bisa terhubung dengan subnetnya. Terus kita masukin IP yang di sini, IP DHCP relaynya. Tadi kan di sini 1.8 nih. 192.168.1.8. Nah, di sini kita enter. Wait, ada yang salah. Kita ternyata belum masuk ke dalam configure terminal.
Oke, tadi mana tuh? IP root 192.168.2.0 255.0 192.168.1.8 salah titik 8. Nah, di sini kita udah buat IP rootnya. Di sini jadi IP root yang DHCP relaynya dengan subnetnya, lalu ini network yang ke kliennya, dan yang ini subnet maxnya, dan yang ini tuh ya si DHCP relaynya yang sebagai penghantar. Nah, sekarang kita ke DHCP relaynya. Kita masuk ke interface-nya 0/1. Terus nih di sini perintahnya IP helper address yang fungsinya untuk menjadikannya DHCP. Nah, di sini IP helper IP helper address 192.168.1.1. Nah, di sini kita pakai helper addressnya itu IP yang ada di DHCP servernya. Nah, coba kita cek di kliennya bisa atau enggak. Ini lagi request. Nah, udah dapat nih. Tadi kan kita bikinnya 192.168.2.1 sampai titik 6. Nah, sekarang ini kita dapat yang ke-7 dan kita lihat di PC 5. Request dan dadah, dapat. Oke, setelah terjadi beberapa kesalahan, namun ada solusinya. Nah, jadi DHCP relay ini tuh hanya sebagai penghantar agar PC yang beda network ini bisa mendapatkan yang namanya itu IP address secara otomatis, yaitu dari DHCP server. Nah, jadi fungsi DHCP relay di sini tuh dia cuma sebagai penghantar. Nah, terus di sini tuh dia gunain yang namanya itu IP helper address yang fungsinya untuk menjadikannya DHCP relay. Nah, di DHCP relay ini dia makanya IP helper address yang DHCP server. Namanya juga helper. Oke, pembahasan mengenai DHCP relay mungkin sudah cukup sampai di sini. Nah, lanjut nanti lab selanjutnya, tunggu aja ya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.